Berdiam diri di hadapan Allah, mengizinkan Roh Kudus menyampaikan keluh kesah dan mengubah air mata kita menjadi sebuah doa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus karena hari ini hari Senin tanggal 25 November tahun 2024. Kita boleh dipertemukan kembali dalam renungan pagi untuk kita boleh mendengar suara Tuhan. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua berkat pertolongan dan cinta kasih campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami telah beristirahat dengan segala baik, itu pun kami percaya karena orang yang dikasihi Tuhan akan senantiasa dijaga dan dilindungi. Kami boleh bangun, tubuh kami sehat, tubuh kami kuat, semua berkat cinta kasih-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, berikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami mampu mengerti apa yang menjadi maksud hati Tuhan dalam kehidupan kami. Jikalau ada kuasa kegelapan yang mau mencoba mencuri firman-Mu atas kami mau bersatu hati, kami tolak, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saat ini Tuhan, kami siap untuk membaca Alkitab. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Baru, kitab Roma 8, ayat yang ke-26. Roma 8 ayat 26 firman Tuhan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Roh yang Menguatkan. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Kristus, ada sebuah peristiwa di California tahun 2007. Seorang ibu namanya Barbara Warden. Ya, ada 2.000 rumah habis terbakar di lalap api, dan salah satu adalah rumah dari Ibu Barbara Warden, seorang korban dalam peristiwa kebakaran itu. Dan pada waktu itu dia hanya sempat menyelamatkan 3 kotak yang berisi foto dan jam kuno warisan dari kakeknya. Meskipun hatinya remuk, ia tetap tegar. Dalam kebaktian di gerejanya, ia bersaksi bahwa ia bersyukur karena tidak ada anggota keluarganya yang cedera. Dan juga dia berkata, di dalam Tuhan, dia selalu menemukan banyak alasan untuk bersyukur walaupun pada masa sulit sekalipun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus berkata bahwa saat hidup berada di titik terendah, saat itulah Roh memberikan kekuatannya bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Tuhan mengerti penderitaan kita. Bukan sekedar Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu, tetapi karena Dia telah mengalami penderitaan di dunia demi menebus kita. Tuhan memberikan Roh Kudus supaya kita bisa mengungkapkan isi hati kita. Dalam penderitaan, kita harus semakin tekun berdoa karena di situ ada Tuhan yang akan menghibur kita, yang mendengar dan memberikan kekuatan kepada kita, anak-anaknya. Sakit, kebangkrutan, dan kesulitan-kesulitan hidup lainnya bukanlah akhir dari hidup kita, tetapi itu bisa menjadi awal yang baik bagi kita jika kita percaya kepada Yesus. Kita tidak selalu bisa mengerti tujuan dari setiap tragedi yang terjadi dalam kehidupan kita, setiap masalah yang terjadi atau yang melilit kehidupan kita. Mungkin kita baru akan mengertinya kelak, ya ketika kita berada bersama-sama dengan Bapa di surga. Kita hanya perlu
terus percaya kepada rencana Tuhan yang baik. Tuhan selalu hadir dan Dia selalu bekerja sekalipun di dalam penderitaan yang terburuk, dan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Tetaplah memandang masa depan secara positif, meskipun hari ini semuanya tampak suram. Roh Kudus akan memampukan kita berjalan dengan iman dan bukan hanya dengan apa yang kita lihat. Apakah kehidupan kita terasa rumit, atau kita sedang berada di titik terendah, atau keresahan menyelimuti kehidupan kita? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berdiam dirilah di hadapan Allah dan izinkanlah Roh Kudus untuk menyampaikan segala keluh kesah kita dan mengubah air mata kita menjadi sebuah doa. Di saat kita merasa begitu lemah, percayalah pendampingan Roh Kudus akan terasa begitu sangat kuat. Demikian perenungan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang bukan hanya mendengar, tapi mengaplikasikan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, yang belum kami ketahui. Terima kasih Tuhan telah mengajarkan kami tentang Roh Kudus-Mu yang akan selalu ada bagi kami untuk berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Berkatilah kami ya Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas, aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami. Pertolongan dan campur tangan Tuhan akan membuat kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara yang diperhadapkan kepada kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, ada yang ada di rumah ataupun yang ada di rumah sakit. Apa yang mereka makan, yang mereka minum, bahkan obat-obat yang mereka konsumsi, Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, sehingga semuanya itu bisa memberikan mereka sehat dan kuat. Kuasa darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib sanggup memulihkan dan menyembuhkan setiap yang sakit, setiap mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan yang sedang dalam pergumulan, berbeban berat, persoalan-persoalan hidup, tekanan-tekanan hidup. Tuhan, nyatakanlah kuasa pertolongan-Mu, mujizat-Mu yang heran Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Berikan kekuatan untuk selalu percaya dan bersabar menantikan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami, inilah yang menjadi harap kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Demikian perenungan kita pada pagi hari ini. Kita yang telah diberkati oleh Tuhan, kami meminta dengan kasih untuk boleh melanjutkan firman Tuhan ini kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, kerabat kita, agar mereka juga memperoleh berkat yang sama yang telah kita terima pada pagi hari ini.
Dan bagi saudara-saudara kekasih Kristus yang belum subscribe di channel ini, di channel Mendengar Suara Tuhan, kami meminta mengundang dengan kasih untuk Anda boleh subscribe dan menekan tombol notifikasi agar setiap hari kita boleh berjumpa di dalam renungan pagi. Sampai berjumpa pada renungan besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.